Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan paparan singkat sehubungan dengan lomba Sekolah Semerbak SDN 1 Barabai Timur tahun 2023. SDN 1 Barabai Timur SDN 1 Barabai Timur merupakan salah satu dari sekian atau 50 sekolah yang terpilih sebagai sekolah berbahasa Inggris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bekerja sama dengan Brighton University. SDN 1 Barabai Timur, alhamdulillah letaknya itu terpusat kota yaitu di Jalan Kartini, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lanjut Pak. Nah, kemudian SDN 1 Barabai Timur mempunyai moto sekolah Taman Anggrek dengan kepanjangannya takwa beriman, adaptif, nasionalis, giat, gembira, ramah, elok, dan kreatif. Nah, jadi mudah-mudahan dengan moto Taman Anggrek ini kita bisa bersama-sama bergerak untuk menanamkan karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, baik itu untuk siswanya maupun untuk guru-gurunya. Jadi kami insya Allah akan berjalan seiring seirama untuk membawa SDN ini menjadi sebuah SD dengan moto Taman Anggrek, takwa beriman, adaptif, nasionalis, giat, gembira, ramah, elok, dan kreatif. Nah, ini tadi SDN 1 Barabai Timur, alamatnya Jalan Kartini dan berdiri pada tahun 1908. Waktu itu namanya SD Anggrek. Nah, jadi dengan nama SD Anggrek itu maka ditetapkanlah sebuah moto yaitu Taman Anggrek. Nah, walaupun yang kemarin itu Taman Anggrek ini kepanjangannya itu tidak seperti itu persis, tapi karena sekarang sepertinya harus disempurnakan, maka kami sempurnakan menjadi yang seperti tadi, Taman Anggreknya lebih lengkap kepanjangannya. Kemudian pada tahun 2003 SDN 1 ini berubah nama karena bergabung 3 SD menjadi SDN 1 Barabai Timur. Luas tanahnya 1.125 meter persegi, luas bangunannya 1.008 meter persegi, dan status sekolahnya negeri dengan akreditas A. Next. Kemudian ini data-data guru dan staf tata usaha SDN 1 Barabai Timur dengan jumlah kelas. Yang jumlah guru kelasnya ada 15, guru mata pelajarannya ada 5. Operator sekolah ada 1, perpustakaan sekolah pustakawan ada 1, kemudian petugas kebersihan 2 dan petugas keamanan 1 orang. Kemudian untuk data sekolahnya kelas 1 60 siswa, 3 rombel, 2 rombel. Iya. Oh, ini data baru Pak untuk tahun depan insya Allah. Jadi untuk kelas 1 60 siswa, 3 rombel insya Allah. Kemudian kelas 2 ada 2 rombel, kelas 3 ada 3 rombel, kelas 4 2 rombel, kelas 5 3 rombel, dan kelas 6 2 rombel. Kemudian ruang untuk sarana dan prasarana ada ruang kepala sekolah dan ruang dewan guru. Nah, ini ruang utama kita yang di sebelah. Kemarin ibu udah masuk sama ibu siapa? Ya. Nah, ini ruangan di sebelah, ruangan kepala sekolah.
Ya, next. Kemudian ada ruang guru di belakang. Ini belum berbenah-benah Bu, masuknya gini. Karena ini kemarin itu banjir pula, waktu kemarin banjir bandang. Jadi agak trauma nih lagi menghias-hiasnya. Dan lagi alasannya Bu, bulan ini kita rehab. Nah jadi mau dihias terus kayaknya udah mau dekat nih waktunya rehab, jadi udah seperti itu adanya. Jadi tidak terlalu dibenahi karena memang persiapan rehab. Jadi habis ini Bu kami mungkin tanggal hari Jumat dan Sabtu ya, kita tuh udah mau pindahan Pak. Udah mau dipindahan kan itu tempatnya, jadi ya begitulah. Next. Nah ini ruang kelas. Ruang kelas kita sebenarnya ada 18 ya. Ya, 18, cuman sekarang yang dipakai itu ada 14 kelas. Nah, ini ruangan kelas 4 ya, dan ini ruangan kelas 1. Next. Nah, kemudian ruang perpustakaan dan pojok baca. Jadi kesediaan 1 punya satu ruang perpustakaan Pak di ujung sana, di sebelah ruang kantor kepala sekolah. Nah, itu ada Bapak Salimi. Nah, itu Bapak Salimi pustakawannya. Nah, jadi di sini banyak buku-buku yang tersedia buat kegiatan literasi. Nah, kemudian ini pojok baca ya, di depan sana ada yang di alam terbuka. Di sini biasanya digunakan oleh para siswa ketika mereka istirahat membaca buku di situ atau saat kunjungan perpustakaan keliling dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumatera Tengah. Nah, jadi mereka santai di situ baca-baca buku, istilahnya sambil ditemani angin bulan. Kalau di ruangan sudah ada dari ruangannya di belakang pojok baca ini, yaitu di ruang perpustakaan. Nah, untuk minat baca SDN 1 Barabai Timur lumayan tinggi, dan setiap tahun Bu diapresiasi oleh sekolah pembaca buku terbanyak untuk putra dan putri ya, peminjam buku terbanyak. Nah, jadi itu diberikan apresiasi oleh sekolah dengan tujuan mereka akan semakin termotivasi untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar bagi mereka. Kemudian kami juga apresiasinya dalam bentuk piala dan sertifikat ya, sama hadiah ya. Ya. Nah, kemudian untuk kegiatan literasi ini ulun sampaikan juga khususnya buku kita. Kemarin waktu kelas 6 mau lulus ya, tahun ajaran kemarin, kita juga membuat satu buah buku ya, antologi puisi untuk kelas 6. Jadi di sini guru-guru juga ikut menulis. Karena kalau kita meminta siswa aja yang menulis kayaknya kurang apa ya? kurang afdal ya. Jadi guru-guru dipersilakan untuk mengirimkan naskah puisinya juga, kemudian dikumpulkan di sini. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga permisran sama Bapak Adi juga ikut di sini dengan pengawas. Nah, ini salah satu cara kami untuk meningkatkan literasi sekolah ya, guna mendukung kegiatan literasi nasional. Dan ini akan menjadikan sumber belajar bagi anak yang tidak biasa ya, karena yang biasanya kan sumber belajar itu dari buku-buku puisi yang diambil dari orang ya, yang di buku-buku kan orang lain itu yang bikin. Nah, ini anak-anak sendiri, jadi adik-adik kelasnya nanti bisa menggunakan ini di perpustakaan sebagai sumber belajar. Bagaimana sih bikin puisi? Nah, kayak gitu. Terus mereka juga di sini melihat guru-gurunya menulis, oh ternyata ibu menulis juga, kayak gitu kan. Nah, terus mereka juga bisa menuangkan segala bentuk perasaannya, pengalamannya selama di sekolah ini, sehingga dituangkan dalam bentuk puisi. Dan ternyata setelah kami lihat, kami baca di
Pak Hadi dan Ibu Rusina. Jadi dari sini kita bisa hobi kita ya, hobi menulis kita bisa kita salurkan melalui pembuatan buku ini. Jadi untuk tahun depan insya Allah SDN 1 akan meluncurkan kembali buku dengan buku antologi, mungkin bentuknya tidak puisi lagi ya, atau bentuk pedigraf atau bentuk pantun, nanti tergantung kesepakatan kita bersama. Ya, next lanjut ke UKS ya, Usaha Kesehatan Sekolah SDN 1 Barat Timur. Nah, ini adalah ruangan UKS kita. Ada dipan, kemudian ada buku-buku tamu dan lain-lain, yang sambil ada obat-obat yang diperlukan untuk anak. Ya, next. Kemudian ada juga kantin. Kantin di belakang sana, di belakang perpustakaan itu ada kantin sekolah. Nah, di kantin sekolah ini kita bekerja sama dengan Bank Kalsel ya, juga dengan orang tua murid dan dari Indofood ya. Jadi ada tiga supporter ya yang membantu untuk membenahi kantin ini. Mudah-mudahan kantin ini bisa berjalan lagi dengan lebih maju ya untuk tahun ajaran berikutnya. Next. Nah, ini ruang ibadah. Nah, untuk ruang ibadah kami masih menggunakan ruang kelas Pak, karena SDN 1 memang belum punya yang asli yang apa ya, yang benar-benar musala yang dari itu loh. Jadi ini kami manfaatkan ruangan yang kosong dijadikan musala. Jadi mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ya dari Dinas Pendidikan bisa memfasilitasi kami untuk membangun sebuah musala ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kegiatan-kegiatan anak seperti salat duha pagi ya, ini terjadwal. Salat duha berjamaah, kemudian juga salat zuhur berjamaah, kemudian juga di sini tempat pembinaan anak-anak tahfiz Quran. Ya, juga kadang diadakan ceramah atau bisa dilaksanakan di situ. Kemudian ada fasilitas sanitasi. Kembali ke kantin sehat tadi, itu lagi kantin tadi itu ada jadwal kantin sehat tidak Bu? Itu kan istilahnya mungkin jajanan biasa tuh ya. Iya. Ada nggak terjadwal misalkan kondisinya untuk kantin sehat seperti itu? Iya. Jadi untuk kantin sehat ini Bu, ini yang jualan itu orang tua murid. Jadi dia itu menjual juga Bu makanan-makanan seperti ayam, nasi goreng kayak gitu. Terus ada juga kayak pisang keju yang digoreng langsung di sana. Terus tuh ada kayak jenis agar-agar legulah jeli yang dibuat sendiri gitu. Memang ada, cuman kurang kelihatan ya seperti itu. Memang ada Bu. Iya. Iya. Iya, rencana tahun ini Bu untuk kantin ini kami benahi lagi programnya. Jadi nanti kami bikinkan jadwal ya untuk tahun ajaran 2023-2024 ini untuk jajanan sehat itu. Kemarin kita udah mulai merancang spanduknya malah untuk kantin itu dikasih tulisan nanti kantin sehat Pak Bu, untuk tiap tiap boxnya itu ya, nanti kami rencananya pakai box gitu Bu. Jadi ada yang jualan itu kan nanti dikasih tulisan kantin sehat dan diberikan arahan untuk yang berjualan itu mengarah ke
makanan-makanan sehat buat anak-anak. Di depan sana Bu, di depan sana. Tapi untuk kadang membolehkan berjualan apa yang susah juga kan? Karena mereka mencari nafkah juga ya kalau Bu. Nah, ya. Di pagar ditutup sini Bu, ditutup di sini. Ada pagar di samping. Iya. Iya lanjut. Kemudian udah ya ruang ibadah sudah. Fasilitas sanitasi. Nah ini ada WC di depannya. Ya, WC guru. Kemudian belakang ada WC anak. Laki-laki perempuan, jadi ada 2 tempat. Yang di belakang ada 2 tempat dengan jumlah di sini ada 3, di belakang 4 ruangan ya, jadi 7, di depan ada 4. Ya, 11 dipisah. Pisah. Putra ada tempatnya, putri ada, cuman jumlahnya segitu tadi 11. Ya, next. Kemudian ada fasilitas parkir. Nah di belakang sana Bu, di belakang. Kemudian di belakang sini ada juga untuk parkir anak-anak sepeda di belakang sini. Ya lanjut. Nah ini bagian belakang. Ya. Ini kelas 3 dan 2. Jadi untuk taman-tamannya masih perlu pembenahan Bapak dan Ibu, karena di belakang itu juga nantinya akan kami pindahkan ke depan dulu sementara rehab. Ya. Nah ini ada tanaman juga banyak di sini, tanaman obat. Karena tahun tadi semester 2 kita untuk P5-nya Bu mengambil tema kearifan lokal. Jadi kita mengambil pemanfaatan tanaman obat. Jadi untuk di belakang ini lumayan banyak tanaman obatnya. Next. Kemudian lapangan serbaguna di halaman. Nah jadi ini lapangan di halaman ini lumayan untuk anak-anak melakukan aktivitas olahraga, juga untuk upacara. Kemudian untuk berbagai lomba juga biasanya diadakan di sini untuk memperingati hari-hari besar agama dan nasional. Nah kemudian SDN 1 Barabaya Timur juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti KKG ya. KKG itu biasanya bergiliran. Sekarang komunitas belajar ya namanya, KKG kecamatan. Kemudian ada KKG gugus dan KKG sekolah, komunitas belajar, lomba ramah guru. Nah kemudian ada juga kegiatan berbuka puasa bersama di bulan Ramadan tadi, yang diawali dengan kegiatan berbagi takjil ya. Berbagi takjil, berbagi nasi ya ke pondok-pondok pesantren, juga di jalanan ya, di jalanan. Kemudian berbuka puasa itu juga dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan tausiah ya. Kemarin itu apa ya? Haul. Haul Sayyidina Khadijah. Jadi biasanya kami selalu menyempatkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu di setiap kegiatan. Kemudian next. Jadi untuk berbagi takjil ini untuk sikap sosial anak yang kami coba untuk asah ya, agar mereka lebih peduli dengan lingkungan dan lebih bersyukur dengan kehidupan mereka. Next. Masih tadi Pak, masih tadi.
Jadi kegiatan berbagi takjil ini dilaksanakan kerjasama antara orang tua murid, guru dan anak-anaknya, juga dari pihak perusahaan kayak Honda kayak gitu Bu, biasanya kami selalu bekerja sama dengan mereka. Nah jadi Nah kemudian biasa juga kami melaksanakan kegiatan jalan santai dalam rangka kegiatan memperingati Hari Dinas. Kemudian halal bihalal ya setelah libur puasa. Kemudian juga mengadakan seminar motivasi bersama Rumah Tahfiz Nazra Cendikia dan Polres HST. Kemudian kemarin itu dari Polres HST tentang perundungan. Nah jadi anak-anak dibekali ya oleh bagian hukum Polres HST itu agar mereka lebih memahami apa sih perundungan dan bagaimana menghindari atau bertahan dengan adanya perundungan itu biar mentalnya kuat. Nah untuk motivasi dari Rumah Tahfiz ini itu menanamkan motivasi anak untuk terus belajar untuk menggapai cita-cita mereka. Next. Ini kelas memasak bersama Rocket Chicken. Nah ini ada juga Bu, kami melakukan kerjasama dengan Rocket Chicken, yaitu cara membuat burger Bapak. Jadi anak-anak diajarkan oleh bagian Rocket Chicken ini untuk membuat burger bersama-sama. Kemudian perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu biasanya mengundang ustaz. Dan alhamdulillah SDN 1 ini banyak Bu melahirkan ustaz yang lumayan ternama di Barabaya. Jadi biasanya kami selalu memanggil beliau. Seperti Ustadz Nazra Cendikia itu alumni sini juga. Kemudian Bapak Hairudin ini yang sering kita undang untuk hari Jumat ya, Jumat Takwa, itu juga alumni sini. Jadi kami tuh lebih nyaman gitu Pak berkomunikasi dengan beliau, dan beliau pun merasakan bahwa ini sekolah kita dulu kan. Jadi Sidin tuh merasa ini sekolah itu, jadi lebih memadai anak tuh lebih apa ya? Lebih nyaman, lebih enak. Nah kayak gitu. Terus tadarus Al-Quran ya bersama di Masjid Agung Riyadus Salihin dan Masjid Solaha. Ya, itu kegiatan TPA Pak, ya kan, yang hari Rabu. Nah itu jadi TPA Barabaya ini Pak masuk ke sekolah juga untuk membina anak-anak setiap hari Rabu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bagian TPA Barabaya ini datang ke sekolah kita untuk membantu mengajarkan TPA, pendidikan Al-Quran. Jadi ada surah-surah pendek itu dengan program dari kelas 1. Misalnya kelas 1 itu ada Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian kelas 2 dan ke semester 2 nanti tambahan lagi surah sampai ke kelas 6. Jadi mereka 1 jam di sekolah ini untuk membantu sekolah dengan kegiatan pendidikan Al-Quran. Kemudian untuk kegiatan sehat bergizi, sehat fisik dan sehat imunisasi, SDN 1 Barabaya Timur juga bekerja sama dengan Puskesmas Barabaya. Jadi setiap tahun selalu ada untuk kelas rendah, ada imunisasi yang dilaksanakan oleh bagian Puskesmas. Juga ada pemeriksaan THT ya, pemeriksaan kesehatan telinga, gigi biasanya itu ada. Kemudian ya pemeriksaan telinga. Biasanya dari puskesmas itu memberi apa Bu? Odol ya. Nah aku senang dengar anak-anak odol, terus sikat gigi. Nah jadi mereka nggak takut lagi untuk memeriksakan kesehatan mereka. Kemudian jika ada hal yang berkaitan dengan masalah anak di gigi atau telinga, mereka itu akan memberikan surat rujukan puskesmas. Kemudian ada lagi kegiatan jalan santai, senam sehat. Nah senam sehat ini setiap hari Pak. Iya, dari Senin enggak ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kalau enggak Jumat Takwa, terus senam sampai hari Sabtu. Iya. Semua siswa. 5
itu mengambil sampah dulu. Jadi setelah bubar mengambil sampah dulu dengan pemilahan beberapa tempat sampah. Kalaunya sampahnya sampah organik langsung dipisah, jadi beberapa tempat sampah itu dibawa anak langsung, kemudian yang plastik dipisah langsung. Jadi yang organik itu langsung nanti dibuat kompos. Jadi ada kompos yang bisa dibawa-bawa, kompos apa namanya ya, bag apa sih? Kompos bag ya, kompos bag itu ada tersedia 2, jadi itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau udah penuh, kami kasih R4 sama gula putih ya atau gula merah diaduk untuk mempercepat proses pembusukannya. Kemudian di bagian belakang juga ada tempat untuk pengomposan. Lanjut. Iya. Ada. Biasanya Desember ya sama Januari. Gak ada. Iya, gak ada. Kemarin itu yang gigi aja. Kemarin itu ada yang ditarik gigi aja yang ada. Itu yang lambat mencabut gitu kan. Nah itu aja. Ketemunya itu aja. Iya. Oh enggak, jarang sekali ya. Next. Oke. Nah sekarang kolaborasi sekolah dengan masyarakat dan orang tua. SDN 1 ini sudah mulai gencar ya merintis kolaborasi ini dengan berbagai pihak, terutama dengan orang tua murid, dengan komite sekolah. Jadi setiap kelas itu selalu menjalin kerjasama dengan orang tua murid, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan praktek ya seperti P5 misalnya. Itu memang harus peran orang tua itu sangat diperlukan. Kemudian apalagi ya, kemarin itu kita juga melaksanakan kegiatan seminar parenting ya. Nah itu kami menggunakan jasa orang tua murid juga Bu, karena ada satu orang tua murid kami yang psikolog. Jadi beliau menawarkan diri lah istilahnya untuk berbagi ilmu di sini. Jadi kami memanggil orang tua murid, mengundang orang tua murid yang bisa hadir kayak gitu kan, untuk sama-sama belajar tentang multiple intelligence. Jadi orang tua murid itu punya pengetahuan baru lah istilahnya, atau mengulang pengetahuan yang lama agar mereka bisa menstimulasi bibit-bibit kecerdasan itu yang sudah ditanamkan Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan kepada anak. Jadi lumayan bagus kemarin itu ada interaksi antara orang tua murid. Kita rela ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua murid yang ditujukan kepada narasumber. Dan itu rencananya kami laksanakan lagi Bu di awal tahun ajaran baru ini sehubungan dengan penguatan masa transisi PAUD SD. Jadi nantinya ibu psikolog itu lagi yang akan memberikan materi. Juga kami sebagai guru di sini yang mengikuti pelatihan tentang masa transisi PAUD itu bersama beliau tentang multiple intelligence itu, dan kita menyampaikan tentang bagaimana sih mengelola anak-anak usia dini yang sekarang di kurikulum Merdeka ini. Ternyata mereka itu berada di fase A itu dari kelas 1 sampai kelas 2. Jadi mudah-mudahan apa yang kami pahami senada nantinya dengan apa yang dipahami oleh orang tua murid. Kemudian bekerjasama dengan bank sampah. Nah jadi kami di sini SDN 1 udah lama ya, beberapa tahun yang lalu ya, kita udah bekerja sama dengan bank sampah. Jadi setiap kelas itu memisahkan sampah-sampah plastik dan sampah-sampah non plastik atau organik ya, untuk dikumpulkan di bank sampah sekolah. Nanti secara berkala bagian rating kita ini ya, bank sampah ini akan mengambil ke sekolah dan membawa ke tempat penampungan sampah dengan dinilai dengan sejumlah uang ya, tapi dalam bentuk tabungan.
Ya, tabungan digital. Nah, jadi ini lumayan Bu untuk mengurangi timbunan sampah di sini. Jadi alhamdulillah gitu kan, guru-guru di sini lumayan memahami kayak gitu kan, kayak apa sih caranya mengelola sampah plastik, jangan sampai menambahkan timbunan sampah plastik yang di ujung sana. Jadi kami kelola sendiri sampahnya, jadi yang organik kami bikin kompos, yang juga terus kalau yang bekas memancukan nih, biasanya ada loh kelas-kelasku yang pengen memancukan, nah atau biasanya digunakan untuk membuat ekoenzim. Nah jadi alhamdulillah untuk pengelolaan sampah ini karena udah dilihat ya, kita jadi sering bekerja sama dengan bagian DLH, jadi mereka juga gencar banget menjelaskan tentang pengelolaan sampah ini, baik itu sampah plastik maupun sampah organik. Next, itu apa? Kecikan lagi. Oh Mbak ya. Jadi SD1 juga hampir permanen ya bekerjasama dengan Perkecikan, karena setiap kali ada kegiatan kita selalu bekerjasama Pak. Misalnya bulan Ramadan, Pak, waktu kegiatan Ramadan itu kita mengadakan lomba-lomba azan, lomba membaca surah-surah pendek, kemudian lomba mewarnai kaligrafi ya. Kalau bulan Ramadan berarti temanya tema-tema keagamaan. Nah biasanya mereka mensupport piala, mensupport piagam ya. Alhamdulillah, lanjut. Nah kemudian untuk kerjasama yang lain, kami juga menjalin kerjasama dengan Bank BNI, yaitu tentang pengadaan tempat sampah. Jadi kemarin itu tempat sampah dan pengomposan yang dari BNI, juga ada pot-pot dari semen. Nah kemudian ini kerjasama dengan Tahfiz Najrah Cendikia ini, anak-anak di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mengikuti kegiatan Tahfiz Al-Quran. Ini dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, Sabtu ya siang. Setelah semua pembelajaran selesai, baru mereka mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah sudah banyak yang anaba selesai, ya, yang masuk anasidat selesai. Kemudian dari dari Pemda juga Pak ada melaksanakan tahfiz, beasiswa tahfiz. Jadi terkoneksi antara Najrah Cendikia dengan TPA dan beasiswa dari Pemda. Kemudian dari kepolisian HST, kita juga bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan lain ya, untuk undang-undang lalu lintas, kemudian narkoba ya, kemudian juga BNN kemarin ya, kemudian ada tentang penyuluhan bagian hukum ya dari kepolisian Hulu Sungai Tengah. Jadi untuk tahun depan nih kayaknya kami mau menyusun lagi Bu program-program dengan kepolisian. Kemarin udah bincang-bincang dengan Babinsa. Siap Bu, kata Babinsa, kita susun kembali program untuk tahun ini. Nah kemudian kita juga bekerja sama dengan PT Kalimas Karisma Baragai. Nah biasanya ini dari Milku ya, minuman-minuman itu setiap ada event lomba di sekolah, mereka juga mensupport kita. Kemudian PT Anugerah Motor Baragai. Nah ini setiap kali acara Bu, mereka support kita. Asal kita bilang aja ini mau acara Pak. Nah mereka juga memasang servis, biasanya di sini servis murah. Jadi biasanya kami infokan ke orang tua, jadi orang tua murid dan orang-orang di sekitar sini bisa memperbaiki kendaraannya di tenda mereka. Next. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Ini tadi ada UKS, ada WC guru. Next. Ya. Ada tapi lagi di luar Kalimantan. Liburan. Nah ini kunjungan kemarin ya, ada kunjungan waktu peringatan Hari Pendidikan Nasional. Itu kunjungan dari kunjungan dari Ibu Pengawas ya. Kemudian
Ada kunjungan dari perpustakaan daerah dengan membawa bis bukan mobil perpustakaan keliling. Kemudian ada kunjungan pengawas ke sekolah, itu sering. Lanjut. Nah, kemudian ada lembaga berbahasa Inggris Briton, itu karena di sini gurunya dilatih ya, itu kadang-kadang ada visitasi kelas. Mereka datang berkunjung dan tempat mereka nginap juga dekat banget di perpustakaan sebelah sini. Jadi kalau mereka mau visitasi jalan kaki aja ke sini. Nah, kemudian Nazra Cendia juga pernah berkunjung ke sini dalam rangka memberikan tali asih rumah tahfiz Cendia kepada anak-anak yatim piatu yang ada di sekolah ini. Kemudian ada pembinaan sekolah dasar atau sekolah adiwiyata ya dari MAN 1 Barabai, karena mereka merupakan adiwiyata mandiri. Jadi mereka perlu melakukan pembinaan kepada kami yang masih adiwiyata kabupaten. Lanjut. Nah, untuk hasil rapat pendidikan tadi kan kita yang pertama nih Pak melaksanakan IKM untuk kelas 1 dan 4. Jadi untuk yang pertama kami melaksanakan itu mengambil tema yang berkelanjutan itu gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu kemarin kami membuat ekobrik ya, dan itu narasumbernya kami minta dari DLH. Jadi bagian yang ekobrik itu datang sini mengajarkan cara gimana sih cara membuat ekobrik, kemudian apa aja manfaatnya, ekobrik itu buat apa sehingga bisa dimanfaatkan gitu, nggak sekadar dimasukin ke botol aja, tapi ternyata bisa dibikin sofa ya, bisa dibikin sofa. Kemudian mereka juga mengajarkan cara menganyam kulit-kulit bungkusan susu, bungkusan minuman kayak gitu, nah sehingga bermanfaat, enggak menjadi sampah lagi. Ya, itu yang di belakang itu Pak. Di belakang itu Bu, itu ekobrik yang sudah dijadikan meja dan kursi. Kemudian di atas itu ada anyaman-anyaman dari kulit bungkus makanan ringan atau bungkus susu ya, bungkus susu bubuk. Next. Kemudian, nah ini untuk semester keduanya. Jadi semester 1 kemarin itu Pak, selain ekobrik kita juga bikin ekoenzim ya, untuk sampah organiknya juga untuk membuat kompos di belakang sana. Nah, kemudian untuk program pelajar Pancasila semester 2 kita mengambil tema kearifan lokal. Jadi guru kelas 4 kemarin itu ada menanam kangkung. Nah, itu proses pembelajaran P4 yang dilakukan oleh guru kelas 4. Next. Nah, kemudian ini untuk hasil rapor pendidikan, ini yang ada di sini Pak untuk tahun 2021. Yang di meja ulun itu ada yang 2022 dan 2023. Jadi alhamdulillah ada peningkatannya Pak lah, banyak sekali peningkatan yang kami lihat antara hasil yang diambil dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan lomba ini hasil rapor kami juga akan meningkat lagi insya Allah. Next. Ya, bikin sekolahnya aman ya, alhamdulillah aman. Nah, ulun ini kan bisa benar juga membaca, maksudnya membaca dengan memahami benar kayak itu. Jadi seperti itulah data yang kami ambil dari platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Iklim kebinekaannya 75 ya, lumayan bagus ya. Karena di sini murid kami, Bapak dan Ibu, lumayan beragam agamanya. 333. Jadi untuk agamanya Pak lumayan beragam. Jadi selain Muslim yang mendominasi, ada lagi Kristen, kemudian ada Hindu ya, kemarin itu ada Buddha juga. Jadi lumayan untuk kebinekaan di sini lumayan bisa gitu kita mempraktekannya.
Kemudian suku juga ya, ada dari Batak ya, ada dari Palembang, ada dari Jakarta, dari Sunda ya. Bahkan ada yang dari luar negeri Bu, dari Mesir. Waktu dulu cuma kaget ketemu murid dari Mesir. Saya murid kan bisa bahasa Arab, masuk di kelas dulu ini apa dulu mandiri. Sekalinya gue, sekalinya mau main itu, lawas gue di Barabai pula. Habis itu pindah ke Mesir. Nah, habis lawas di Mesir, lalu ada yang kemarin gue kemarin kan banyak orang Mesir pulang ke daerah sini. Untung ada bahasa Arab gue yang aku belajar pulang bahasa Arab. Nah itu jadi lumayan untuk ke iklim kebinekaan ini lumayan. Di sini lebih nyaman mempraktekkan karena multi culture ya, multi culture orangnya, terus tuh multi agama juga. Jadi bahasa juga pula. Dan kami untuk tahun ini pula alhamdulillah dapat anak yang speakingnya bagus banget, speaking Inggrisnya bagus banget. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dia itu bisa menularkan sama yang lain kayak gitu kan, motivasi untuk belajar bahasa Inggrisnya. Iya. Enggak. Tapi kalau ekstrakurikuler kami kerjasamanya dengan Balai Rakyat Pak. Balai Rakyat Barabai ini kan daerah menyediakan ekstrakurikuler itu banyak banget. Jadi ada bahasa Inggris, English Club. Kalau yang di sini ekstrakurikulernya ya. Kalau yang di sini ada drum band Pak. Ada tahfiz, ya ada pramuka, terus menari. Kalau olahraganya futsal, karate, ya. Bulu tangkis, takraw ya Pak ya. Apalagi yang kayak main bola Baluku. Ya insya Allah untuk tahun depan kita inikan lagi malah, kita programkan lagi sesuai dengan. Oh iya benar, kita ikut JSN Pak. Jadi ya bulu tangkis sama karate. Iya pas benar. Iya, satu putra satu putri kita lah. Mudah-mudahan bisa meraih prestasi juga nantinya. Jadi untuk kerjasama dengan Balai Rakyat Pak, kami di sini lumayan direspon oleh orang tua murid untuk kegiatan English Club, kemudian ada seni rupa, seni tari, seni musik. Dan itu biasanya kami informasikan Bu. Jadi kalau hari Sabtu sudah English Cup, biasanya Jumat pagi itu sudah keluar flyernya. Jadi nanti dari flyer itu kami kirim ke setiap kelas. Jadi kalau kita datang ke Balai Rakyat, Pak melihat anak-anaknya itu anak-anak SDN 1. Kalau melihat di sana, oh anak SDN 1 nih banyak. Jadi alhamdulillah kita bisa memanfaatkan Balai Rakyat ya untuk kegiatan-kegiatan ekstra itu selain yang ada di sekolah. Lanjut, iklim inklusivitas. Nah ini ada rata-rata ada bulan setiap kelas kita lah punya lah anak berkebutuhan khusus ini. Jadi untuk nggak ada belum. Kita aja yang menangani kayak gitu lah. Yang pintar-pintar gue Pak di sini guru-gurunya lumayan karena punya kesabaran yang sangat tinggi kayak gitu nah. Jadi kalau dapat anak yang inklusi ini kada terkajut lagi Pak, apalagi yang senior kayak Ibu Sahria. Nah terus tiap tahun kan ganti murid pulang. Kalau ketemu nggak apa-apa, enjoy aja. Kita bisa aja melayani mereka kayak Ibu Tari itu pengalaman banget sudah. Bu Fauzia. Nah itu luar biasa Pak, guru-guru di sini tahan apa ya? Tahan banting orangnya. Pokoknya ngerti banget kayak apa sih sebenarnya anak itu berbeda. Nah luar biasa. Nah acungan jempol guru-gurunya. Disabilitas ada ya? Bapak Kojan satu. Oh iya benar ada satu. Ada. Tapi itu kelas 1 enggak tuh. Waktu ulun kelas 1
kayak ada perubahan gitu nah Bu, kesehatannya itu semakin menurun, kayak lemah, kayak itu badannya. Ulun kaget kemarin tuh karena kan waktu di kelas 1 sama Ulun setahun kan, begitu kelas 2, kelas 3 ketemu lagi dia istirahat, Ulun kenapa kayak kayak lemah kayak itu awalnya. Nah jadi kayak ada perubahan gitu Bu, dari awal dengar kayak itu. Next, udah habis. Nah kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Kemudian informasi sedikit tadi Bu, untuk lagu Mars SDN 1 Barabai Timur itu baru kami luncurkan di acara perpisahan kelas 6 tadi beserta buku antologi puisi. Jadi mudah-mudahan dengan lahirnya buku dan Mars SDN 1 Barabai Timur ini memberikan warna baru untuk SDN 1 Barabai Timur, juga memberikan suntikan semangat ya untuk Bapak dan Ibu guru, juga untuk anak-anak kami. Semoga mereka itu semakin maju mengiringi gerak langkah berlarinya Dinas Pendidikan beserta Pemda Sulawesi Tengah yang karena bupatinya muda, kepala dinasnya muda dan pintar-pintar semua, bagian SD-nya juga luar biasa. Jadi kami pun ikut mengikuti gerakan itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kami konsisten untuk mengikuti inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh Dinas Pendidikan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah tadi untuk literasi Pak, itu sudah ada konsepnya malah. Makanya tadi belum Satya menjelaskan, Bapak ini ya, Bapak untuk menjelaskan apa namanya tulisan-tulisan tentang motivasi-motivasi yang dilahirkan oleh orang-orang ternama kayak Imam Al-Ghazali misalnya diajar di Watara, itu sudah kami konsep Pak. Tinggal di print dan dipajang nanti di sudut-sudut ruangan atau di dinding-dinding sebelah luar kayak gitu kan, biar mereka anak-anak itu selalu bisa melihat, membaca dan memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pendahulu kita yang orang-orang yang ternama itu. Ya, begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan paparan ini bisa diterima. Dan jika pun masih banyak kekurangan, kami mohon bimbingannya, arahannya, karena lomba ini bukan akhir Bu, tapi merupakan awal dari pembenahan sekolah ini. Jadi kami merasa sangat beruntung sekali bisa ikut ini, masuk dalam 5 besar SD Kalimantan Selatan, dan ini merupakan awal kami untuk terus melangkah maju. Mudah-mudahan berkat kerjasama dengan Bapak dan Ibu Dewan Guru, juga orang tua murid dan sebagainya, kami bisa semakin maju ke depan ya, untuk belajar dan memberikan bimbingan yang terbaik buat murid-murid kami. Demikian, salah mohon maaf, ulun akhiri